Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan kita, untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat nafas hidup yang masih kami alami pagi hari ini. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Amin, haleluya Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Terima kasih Tuhan, supaya aku jadi kaya. Mari kita sembah Dia. Hosana, Hosana
bagi Raja. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau rela jadi miskin supaya kami jadi kaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami terlampau percaya bahwa Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, Hiana ya rala masik ya rala rara di. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu pagi hari ini. Kau masih izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kau izinkan kami boleh menikmati kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa firman-Mu. Engkaulah pelita di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Kiranya hal-hal yang ajaib boleh disingkapkan untuk kami pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Nah, saya dulu kalau di Sumatera, waktunya tanam jagung, karena kadang tanam padi, kadang tanam cabai, dan tanam macam-macam. Tapi waktu tanam jagung, orang tua saya yang duduli, bahasa Jawanya duduli itu apa? Lobangin, saya yang menabur. Lobangin, saya menabur. Tapi saya enggak mencucurkan air mata. Ketika panen, saya bersorak-sorai. Tapi tidak perlu mencucurkan air mata. Nah, apa artinya menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai? Saya tanam jagung, tidak perlu cucurkan air mata, tidak perlu sampai air mata saya tertumpah. Ketika panen, saya sukacita. Apa artinya ayat ini? Coba kita buka ya di Mazmur pasal 126, ayat yang ke-5 dengan 6, saya akan baca. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tetapi waktu saya menanam jagung tidak perlu air mata. Apakah di sini artinya, Pak kan air matanya pengganti air hujan, Pak? Oh, bukan seperti begitu ya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita mau belajar ayat ini, konteksnya pada waktu itu orang-orang yang sudah keluar dari penawanan masih berada dalam kesukaran pada waktu itu. Bahkan di negeri mereka sendiri, mereka masih yang namanya masih mengalami kesukaran. Kok bisa, Pak? Bayangkan, baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, nah ya, pulihkanlah keadaan kami. Itu ayat yang keempat. Ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi mereka meskipun di negeri sendiri, mereka masih yang namanya mengalami seperti mereka seperti bersukacita sambil gemetar, seperti menahan dalam hati mereka itu duka-duka yang masih perlu dipulihkan.
Meskipun mereka sudah keluar dari pembuangan pada waktu itu. Dan mereka seperti masih mengalami ada duka-duka dalam hati mereka yang perlu dipulihkan. Karena begitu banyak pengalaman pahit pada waktu di pembuangan. Dan pada waktu itu masih ada juga yang tinggal di sana pada waktu itu. Tidak semuanya. Nah, dan di sini dikatakan mereka menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai. Artinya mereka itu masih mengalami duka yang belum sempurna dipulihkan. Ada pengalaman-pengalaman yang masih bisa belum hilang. Tetapi intinya ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai sorak-sorai. Kenapa saudara-saudara terkasih? Nah, jadi kalau yang pertama adalah kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita menuai dengan sorak-sorai. Yang pertama saya maksud di sini adalah kita menabur dengan atau sambil bersyukur. Percuma dong kita menabur tidak bersyukur. Percuma dong kita menabur bersungut-sungut. Percuma dong kita menabur nggak mensyukuri apa yang kita tabur, entah itu sedikit atau banyak. Nggak ada rasa syukur dalam hati kita, nggak bermanfaat. Nah, menabur sambil mencucurkan air mata pada waktu itu mereka itu seperti gemetar, masih merasakan duka-duka yang lama yang belum begitu hilang. Dan mereka sambil menabur mencucurkan air mata karena masih teringat pengalaman-pengalaman pahit pada waktu dulu. Karena masih ada sebagian yang tinggal di sana, mereka menabur. Bahkan di negeri mereka sendiri, kalau saya baca sejarahnya, pelajaran tafsirannya, masih ada duka, masih ada rasa, rasa gimana gitu. Coba bayangkan, misalkan saudara di penjara, berapa tahun dalam penjara saudara, misalkan ya, dan Anda bebas, Anda bisa bekerja, Anda teringat masa lalu Anda, dan Anda sambil bekerja, aduh Tuhan, aduh begitu baiknya Tuhan ini, dan Anda sambil bekerja mencucurkan air mata. Nah, itu loh maksud gambaran seperti itu. Nah, memang intinya ketika kita menabur, kalau saudara baca dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 di sana dijelaskan menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Itu intinya. Memang kalau kita menabur banyak akan menuai banyak, tapi di sini sedikit pun yang kita tabur, kalau itu dengan air mata, dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Wow, ini intinya saudara. Jadi seberapapun yang saudara punya, karena tidak semua orang sama rata miliknya atau menaburnya, beda-beda. Beda orang, beda menaburnya. Tapi intinya kalau itu dengan rasa syukur, bahkan dengan mencucurkan air mata, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Engkau akan menerima upah daripada Tuhan dengan sorak-sorai, artinya dengan sukacita. Jadi jangan pernah, Tuhan kok sedikit saya kasih Tuhan, kok sedikit saya beri Tuhan untuk Tuhan. Jangan pernah berkata begitu. Kalaupun Anda berkata begitu, hari ini sedikit enggak apa-apa Tuhan, tapi besok banyak. Nah, itu intinya. Nah, jadi yang pertama adalah menabur dengan mencucurkan air mata adalah sambil bersyukur. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi yang paling terpenting kalau saya pelajari adalah kita itu menabur kesetiaan, menabur kebenaran, doa syafaat. Pernah kita berdoa syafaat? Ada enggak orang-orang tertentu yang Anda doakan setiap hari? Ada enggak? Itu menabur juga menurut saya. Pernah enggak saudara berdoa setiap hari untuk orang tua saudara? Pernah enggak saudara berdoa setiap hari untuk saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan? Pernah enggak? Saya sampai hari ini berdoa, bertahun-tahun saya berdoa kepada orang yang belum percaya, bahkan itu saudara sekalipun. Sampai hari ini saya berdoa, itu menabur. Dan suatu ketika saya akan menerima hasil entah kapanpun itu. Tapi sampai hari ini saya berdoa, syafaat kepada orang yang belum percaya, terutama saudara, supaya mereka bisa percaya. Itu saya lakukan. Sampai hari ini saya berdoa, bersyafaat kepada orang yang belum percaya, terutama saudara. Itu menabur kebenaran. Benar nggak kita, masih kita berbuat benar di mata Tuhan? Jangan cuma kita menabur uang, terus kita nggak hidup benar, itu nggak baik juga. Tetapi pernah nggak kita berdoa, bersyafaat kepada orang yang kita kasih, bahkan saudara kita yang belum percaya, supaya mereka percaya? Sampai hari ini saya melakukan itu, bersyafaat. Nah, orang yang menabur sambil mencurahkan air mata akan menuai sorak-sorai. Taburlah kebenaran, taburlah kesetiaan. Masihkah kita setia? Karena orang-orang yang kalau hidupnya sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sudah tidak menabur kebenaran, dia lama-kelamaan akan lari dari kesetiaan. Ini bahaya.
Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua menurut saya adalah mensyukuri anugerah Tuhan. Kalau kita menabur sambil mencucurkan air mata itu bagus, tapi kita juga menabur sambil mensyukuri anugerah Tuhan. Karena mereka lepas dari pembuangan itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Mereka lepas dari tawanan, mereka lepas dari kerja rodi, mereka lepas dari penyiksaan, mereka lepas dari tawanan yang begitu menyakitkan, itu anugerah Tuhan. Dan mereka menabur, teringat mungkin hal itu sambil mencucurkan air mata. Pernah gak kita berdoa mengingat salib Tuhan? Pernah gak kita berdoa mengingat pengorbanan Tuhan? Itu penting. Jadi waktu kita perjumpaan kudus, kita mengenang pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita mencucurkan air mata. Pernah gak kita seperti itu, apa cuman sekedar rutinitas? Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menaburlah dengan mensyukuri anugerah Tuhan. Saudara ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saudara kaya raya karena anugerah Tuhan. Saudara pintar karena anugerah Tuhan. Saudara hebat karena anugerah Tuhan. Saudara berprestasi karena anugerah Tuhan. Saudara ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan apa yang Anda tabur, syukurilah anugerah Tuhan. Sedikit banyak pun itu, syukuri anugerah Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pikir firman Tuhan sekian saja. Saya pastikan saudara yang menabur sedikit banyak pun itu dengan mensyukuri anugerah Tuhan sambil mencucurkan air mata, pasti akan menuai berkat yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus